Banyak orang merasa hidupnya runtuh hanya karena satu hal, yaitu hutang. Bukan karena hutangnya besar, tapi karena rasanya berat. Bukan karena bunganya tinggi, tapi karena kepalanya pening. Hutang itu seperti suara alarm yang nggak bisa dimatiin, nyaring terus, nempel terus di kepala. Kadang bukan jumlahnya yang bikin sesak, tapi bayangan kapan bisa lunas, dan bagaimana caranya nggak jadi pecundang dalam proses melunasinya. Lucunya, kebanyakan orang yang terjebak hutang bukan karena nggak tahu soal uang. Justru karena terlalu yakin bisa ngatur uang. Perasaan tenang, nanti ada rezeki, seringkali jadi senjata makan tuan. Optimisme yang dipakai bukan sebagai penyemangat, tapi tameng palsu buat menunda tanggung jawab. Sampai akhirnya, realita datang bawa tagihan dan wajah debt collector lebih dikenal daripada petugas RT. Keluar dari hutang itu bukan tentang jadi kaya mendadak, tapi soal belajar duduk tenang meski di tengah ribut. Bukan perkara siapa cepat dia selamat, tapi siapa yang mau jujur sama diri sendiri duluan. Karena kalau niatnya cuman yang penting lunas, tanpa dibarengi perubahan cara pikir, besar kemungkinan akan masuk lubang yang sama dengan baju yang lebih mahal. Banyak yang mikir langkah pertama keluar dari hutang adalah cari uang. Padahal langkah pertama adalah berhenti panik. Selama panik masih jadi bahan bakar, semua keputusan bakal terburu-buru dan salah arah. Ketika kepala dingin, baru bisa lihat peta. Baru sadar kalau ternyata jalan keluar itu bukan satu dan mungkin bukan yang tercepat, tapi paling bisa dijalani tanpa bikin diri tambah rusak. Hutang sering dianggap sebagai aib, padahal bukan. Hutang itu realita. Sama kayak punya badan lelah habis kerja. Gak semua hutang itu buruk. Tapi kalau sudah jadi beban mental, bukan cuma uang yang hilang, tapi tidur pun ikut kabur. Yang jadi masalah bukan sekadar hutangnya, tapi cara menyikapinya. Ada yang pura-pura kuat, padahal tiap malam ngeluh sendiri. Ada juga yang terang-terangan cerita, tapi cuma buat dapat simpati, bukan solusi. Langkah tenang bukan berarti lambat, justru butuh keberanian besar buat nggak terburu-buru. Orang yang panik cenderung nyari pinjaman baru buat nutup hutang lama. Ini kayak gali lubang di halaman rumah buat nutup lubang di ruang tamu. Akhirnya rumah penuh lubang dan nggak ada yang benar-benar tertutup. Satu-satunya jalan yang sehat memang bikin tidak nyaman di awal, tapi itulah jalan yang beneran ngasih kelegaan di akhir. Salah satu hal paling penting tapi sering dilupain adalah mengakui kalau memang lagi bermasalah. Banyak orang sibuk menutupi hutang dari orang rumah. Pura-pura semuanya baik-baik saja, sampai akhirnya semuanya bubar karena bom waktu meledak. Keterbukaan bukan buat minta dikasihani, tapi sebagai cara supaya ada ruang bantu-membantu. Nggak semua orang bisa bantu dengan uang, tapi banyak yang bisa bantu dengan pengertian. Dan pengertian itu seringkali lebih meringankan daripada pinjaman. Di tengah usaha keluar dari hutang, sering muncul rasa minder. Minder karena ngerasa gagal jadi kepala keluarga, minder karena nggak bisa traktir teman, minder karena nggak bisa ikut gaya hidup sekeliling. Padahal justru itu saat terbaik buat nyaring mana yang tulus dan mana yang cuma nempel pas lagi senang. Teman sejati bukan yang datang saat punya uang, tapi yang tetap ada walau tahu dompet kita kempes. Justru masa sulit seperti ini adalah saringan alami buat membentuk lingkungan yang sehat. Banyak juga yang keburu nyerah di tengah jalan, merasa semua usaha percuma. Di titik ini, biasanya muncul keinginan buat kabur. Entah itu kabur secara fisik, ganti nomor, pindah kota, atau kabur secara emosional, pura-pura nggak peduli, biarin aja semua rusak. Tapi perlu diingat, kabur itu cuma bikin masalah numpuk. Hutang nggak hilang hanya karena kita pura-pura lupa. Justru ketika dihadapi, meski berat, satu persatu mulai kelihatan ujungnya. Perubahan gaya hidup adalah bagian tak terhindarkan. Tapi bukan berarti harus hidup menyedihkan. Banyak yang salah kaprah, mengira hemat itu berarti menyiksa diri. Padahal hemat itu seni mengelola, bukan sekadar menahan. Justru dalam masa sulit, kreativitas jadi teman baik. Makan sederhana bukan berarti asal-asalan. Nongkrong murah bukan berarti nggak asik. Dan hadiah paling mewah bukan barang mahal, tapi rasa tenang tiap kali berhasil bayar cicilan satu persatu. Disiplin jadi pilar utama. Bukan disiplin yang militer banget, tapi disiplin yang sadar tujuan. Misalnya, daripada beli kopi 30.000 setiap hari, bikin kopi sendiri di rumah. Uangnya bisa masuk ke tabungan pelunasan. Disiplin ini bukan tentang pelit, tapi tentang ngingetin diri sendiri bahwa tiap rupiah punya peran. Dan kalau dikumpulin dengan konsisten, hasilnya bisa ngalahin penghasilan besar yang bocor di sana-sini. Penting juga buat berhenti membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Apalagi di era media sosial yang serba pamer.
Lihat orang liburan, langsung iri. Lihat orang beli mobil, langsung ngerasa kecil. Padahal yang ditampilkan cuma potongan. Kita nggak pernah tahu isi rekening mereka, atau apakah mereka juga sedang tercekik, cuma lebih lihai menyembunyikan. Fokus pada jalan sendiri itu lebih sehat daripada capek ikut lomba yang bahkan kita nggak tahu hadiahnya apa. Di tengah proses keluar dari hutang, sering muncul suara dalam hati yang nyinyir. Ngapain sih usaha begini, hasilnya juga kecil. Atau lunas juga bakal utang lagi. Suara-suara itu muncul dari rasa putus asa yang belum sembuh. Tapi kalau dibiarkan, bisa jadi saboteur paling berbahaya. Cara menaklukkannya bukan dengan dibungkam, tapi diajak ngobrol. Ditanya, apa ia nggak ada harapan? Dan jawabannya, kalau dilihat dari sisi terang, selalu ada celah. Support system juga penting. Cari 1 atau 2 orang yang bisa jadi tempat cerita tanpa menghakimi. Bukan buat minta solusi, tapi sekadar buat berbagi beban. Karena kadang, yang bikin berat bukan hutangnya, tapi rasa sendirian dalam menjalaninya. Ketika tahu ada yang ngerti, meski nggak bisa bantu materi, rasanya lebih kuat melangkah. Kalau sudah ada penghasilan tetap, penting banget buat alokasikan langsung sebagian buat pelunasan, bukan nunggu sisa. Karena kalau menunggu sisa, seringnya tidak pernah ada. Mental menunda harus dilawan. Bayar dulu, sisanya baru dipakai hidup. Karena hidup sederhana saat dalam proses bangkit itu bukan kekalahan, tapi cara menjaga harga diri. Ada kalanya juga perlu negosiasi. Datang ke pemberi pinjaman, ajak bicara baik-baik, sampaikan kondisi, tawarkan skema bayar yang realistis. Banyak orang takut melakukannya karena gengsi, tapi justru dengan transparansi, seringkali diberi keringanan. Dunia ini tidak sekejam yang dibayangkan, asal kita tidak memperkeruhnya sendiri dengan kebohongan. Dan jangan pernah anggap remeh doa. Bukan dalam arti pasrah dan menunggu keajaiban jatuh dari langit, tapi doa yang jujur dari hati yang sungguh ingin berubah, seringkali membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Ada saja rezeki yang datang dari arah yang tak diduga, tapi tentu saja, tetap harus dibarengi dengan usaha yang konsisten, karena doa tanpa gerak hanya jadi angan. Mengelola perasaan juga bagian dari proses ini. Jangan biarkan diri terlalu larut dalam rasa bersalah. Salah itu wajar, tapi berdiam dalam penyesalan justru memperpanjang penderitaan. Lebih baik belajar dari kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya. Maafkan diri sendiri, lalu mulai lagi dari titik di mana bisa berdiri. Keluar dari hutang bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kebiasaan hidup yang lebih sadar. Setelah bebas, penting untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Jangan buru-buru kembali ke gaya hidup lama, karena kebebasan itu bukan berarti bisa boros lagi, tapi punya ruang buat nafas lebih lega, buat bantu orang lain, atau menabung untuk masa depan yang lebih tenang. Membangun dana darurat juga perlu jadi target setelah hutang selesai, supaya jika suatu hari nanti datang badai keuangan lagi, sudah punya payung. Supaya nggak mudah tergoda buat pinjam lagi hanya karena kepepet. Dana darurat itu bukan tanda orang takut hidup, tapi tanda orang yang belajar dari pengalaman. Perlu diingat bahwa nilai seseorang bukan ditentukan dari saldo rekening atau jumlah aset, tapi dari bagaimana cara dia bangkit saat jatuh, dari keteguhan untuk tetap jujur saat tergoda jalan pintas, dari ketulusan memperbaiki keadaan, tanpa menyalahkan siapapun. Keluar dari hutang dengan tenang itu bukan soal teknik keuangan semata, tapi tentang menjadi manusia yang mau bertumbuh meski pelan. Semua orang bisa punya masa kelam, tapi nggak semua orang berani menyalakan lilin di dalamnya. Kalau kamu sedang berjuang melunasi hutang, jangan tunggu semuanya lunas untuk merasa berharga. Kamu sudah berharga sejak memutuskan untuk tidak lari. Dan dalam setiap langkah kecil menuju kebebasan, di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.